Mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiza Noviola Rizal dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menceritakan biografi dari Frans Kaisiepo. Pertama, Frans Kaisiepo lahir pada tanggal 10 Oktober 1921 di Pulau Biak. Frans Kaisiepo memiliki 4 orang anak, yaitu Susana Kaisiepo, Manuel Kaisiepo, Victor Kaisiepo, dan Anastasia Kaisiepo. Nama ortu yaitu Albert dan Albertina. Pendidikannya yaitu Sekolah Rakyat, LPVS Korido, Sekolah Guru, dan Papua Pasture School. Organisasi yang diikuti oleh Frans Kaisiepo yaitu pertama ada Partai Irian Sebagian Indonesia atau disebut ISI. Kedua ada Partai Indonesia Merdeka atau disebut PIM. Ketiga Politikus Papua. Dan keempat ada Gubernur Papua keempat. Peran Frans Kaisiepo dalam integrasi Indonesia yaitu pada tahun 1967 Frans Kaisiepo mendirikan Partai Irian Sebagian Indonesia atau yang bertujuan untuk menuntut penyatuan Papua sebagai Republik Indonesia. Pada tahun yang sama juga, Presiden Soekarno membentuk 3 Komando Rakyat atau yang disebut Trikora. Tepatnya pada tanggal 19 Desember 1961. Melalui ISI, Frans membantu pendaratan sukarelawan Indonesia yang terjunkan di Mimika. Hasil utama dari Trikora adalah Perjanjian New York pada tanggal 1 Mei 1963 yang memutuskan bahwa wilayah Papua dikembalikan dari Kerajaan Belanda ke Indonesia. Pemerintah RI kemudian menggunakan nama warisan dari Frans Kaisiepo yaitu Irian Barat. Pada tahun 1969 berganti menjadi Irian Jaya. Kemudian berganti nama Papua pada tahun 2011. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febriani dari kelas 12 IPS 4. Ingin menjelaskan secara singkat tentang biografi pahlawan Silas Papare. Beliau lahir pada 18 Desember 1918 dan meninggal pada 7 Maret 1978. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Newiserui, Kepulauan Yapen, Papua, Indonesia. Partai politik yang didirikan oleh beliau adalah Partai Kemerdekaan Indonesia Irian. Istrinya bernama Regina Aibuy. Mari kita masuk ke dalam riwayat hidup singkat Silas Papare yang dimulai dari beliau yang membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM sebulan setelah Indonesia Merdeka. Tujuan KIM yang dibentuk pada bulan September 1945 ini untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerakan langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Bulan Desember di tahun yang sama, Silas Papare bersama Martin Inday dianggap mempengaruhi batalion Papua bentukan sekutu untuk melawan Belanda, yang pada akhirnya mereka berdua pun ditangkap dan dipenjara di Hollandia Jayapura.
Setelah keluar dari penjara, ia membangun Partai Kemerdekaan Indonesia Irian. Karena Belanda tidak senang, ia akhirnya ditangkap kembali dan dipenjara, tapi kali ini dibiak. Partai ini kemudian diundang pemerintah RI ke Yogyakarta. Silas Papare yang sudah bebas pergi ke sana bersama teman-temannya membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Sepanjang tahun 1950-an ia berusaha keras agar Papua menjadi bagian dari Indonesia. Tahun 1962 ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Berdasarkan New York Arrangement ini, Belanda akhirnya setuju untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Pidana Agung adalah sosok penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam konteks politik. Dalam sejarah, beliau adalah seorang ahli sejarah, tokoh politik, dan juga seorang raja di Bali. Latar belakang, kelahiran dan keluarga. Lahir pada 24 Juli 1921 di Gianyar, Bali. Beliau merupakan putra mahkota dari Raja Gianyar, anak Agung Nugrah Agung. Sebagai keturunan bangsawan, beliau sejak kecil telah dididik dengan nilai-nilai leluhur dan pengetahuan yang luas. Pendidikan. Setelah menempuh pendidikan dasar, beliau melanjutkan studi ke Belanda, berhasil meraih gelar doktor dalam bidang sejarah dari Universitas Utrecht. Karir politik. Perdana Menteri Negara Indonesia Timur pada 1947, beliau ditunjuk sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur. Dalam jabatan ini, beliau berupa memperkuat hubungan antara negara Indonesia Timur dengan Republik Indonesia. Materi kabinet. Setelah Indonesia merdeka, beliau dipercaya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Raja Gianyar. Selain berkarir di tingkat nasional, beliau juga menjalankan tugas sebagai Raja Gianyar, menggantikan ayahnya. Distribusi dan warisan. Politik sintetis. Beliau dikenal sebagai tokoh yang mengarut politik sintetis, yaitu upaya menyatukan berbagai kekuatan politik demi mencapai tujuan nasional. Ahli sejarah. Selain di bidang politisi, beliau juga sejarawan yang produktif. Beberapa karya tulisnya tentang sejarah Indonesia, khususnya sejarah Bali, menjadi rujukan penting bagi para peneliti. Yang ketiga ada pahlawan nasional. Atas jasa-jasanya bagi bangsa dan negara, beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Agung Gede Agung, pahlawan nasional, tokoh politik Indonesia, yaitu sejarah Indonesia, Raja Gianyar, dan politik sintetis. Disclaimer sedikit, informasi yang disajikan di atas merupakan rangkuman dari berbagai sumber. Untuk informasi yang lebih mendalam disarankan untuk membaca sumber-sumber yang asli. Mungkin itu saja ya presentasi dari saya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Sultan Hamengkubuwono 9. Lahir pada 12 April 1912 di Yogyakarta, adalah Sultan Yogyakarta yang memegang peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saat Indonesia merdeka pada 1945, dia pendukung Republik Indonesia dan menjadikan Yogyakarta sebagai bagian dari negara. Nah, selama periode 1946 sampai 1949, Yogyakarta bahkan menjadi ibu kota sementara Indonesia. Nah, selain itu, Sultan Hamengkubuwono IX juga aktif dalam pemerintahan, termasuk menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia dari 1973 hingga 1978. Nah, beliau kemudian dikenali sebagai bijaksana dan rendah hati, serta mencintai rakyatnya. Sultan wafat pada 2 Oktober 1988 dan dimakamkan di Imborgini, Yogyakarta. Nah, jasa-jasanya membuatnya diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Terima kasih.